Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama Kapten Hanafi, pilot yang sudah menerbangkan Airbus 320 selama 2.200 jam terbang dan secara keseluruhan memiliki 22.200 jam terbang. Kapten Hanafi, kalau skenarionya adalah pendaratan di atas laut, akan seperti apa itu? Apa saja yang harus disiapkan oleh seorang pilot? Itu dalam istilah kita namanya ditching, di mana pesawat mendarat di pantai atau di laut. Kalau memang hal tersebut sudah diprediksi akan terjadi, contohnya dua mesin kita mati. Dua mesin kita mati, sementara tidak ada landasan di sekitar kita. Mau tidak mau, kita harus turun. Harus turun dengan kecepatan yang minimum, sehingga kita bisa mencapai jarak yang optimum. Dengan jarak tersebut, masih tidak bisa juga kita capai daratan, apalagi landasan. Mau tidak mau, adalah pilihan terakhir adalah di laut. Hal seperti ini banyak terjadi di dunia manapun juga, di airline, di mana pesawat itu ditching atau mendarat di laut. Kita pernah menyaksikan ada satu cerita yang cukup sukses, Garuda Indonesia dengan Bengawan Solonya. Itu. Apa yang menentukan faktor kesuksesan bisa mendarat di laut dan apa saja faktor kesulitannya? Terutama yang perlu diperhatikan adalah angin dan ombak. Kalau di sungai, mungkin sungai yang luas seperti itu tidak ada ombak dan anginnya pun juga relatif kalem atau tidak terlalu kencang. Tapi kalau di tengah lautan itu sangat rentan sekali atau sangat bahaya sekali dengan kencangnya angin dan tingginya ombak. Itu juga harus diperhatikan oleh pilot. Jangan sampai kita salah mendarat, berbenturan dengan ombak tersebut, sehingga pendaratan yang kita harapkan bisa aman dan selamat malah menjadi bencana buat kita. Mendarat di laut saja itu sudah bencana buat kita. Apalagi dengan benturan ombak yang tinggi dan kencang angin seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai melihat ombak tersebut, ke arah mana angin tersebut bertiupnya. Jadi kita landing di atas ombak tersebut sehingga tidak berbenturan atau tidak melawan bersimpangan. Kalau ini yang kita saksikan saat ini kan baru setelah 3 hari kemudian kita bisa menemukan ada tanda-tanda keberadaan pesawat. Kalau analisa Anda dengan kondisi pesawat seperti saat ini, ada serpihan-serpihan yang baru naik setelah 3 hari. Ini artinya pesawat ini memang jatuh atau gagal ditching? Menurut saya gagal. Gagal ditching? Kalau dia bisa ditching, distress message tersebut pasti akan keluar. Dan itu akan dilakukan oleh pilot apabila kondisi kita seperti saya katakan tadi terjadi minimal satu saja engine mati. Kita masih bisa terbang dengan satu engine. Tapi kalau sudah dua-dua, both engine flame out, mati dua-duanya, tentu pasti akan keluar distress mayday tadi. Dan itu sudah kami persiapkan atau kita akan persiapkan untuk standby ditching, landing di atas laut. Dan pramugari pun juga sudah akan kita briefing untuk hal seperti itu. Penumpang pun juga pasti akan di briefing oleh pramugari dan mereka sudah siap dengan life vest. Jadi pada saat pesawat itu menyentuh landasan, menyentuh air atau di atas laut, pintu sudah siap untuk dibuka, life raft juga sudah siap untuk dibuka, dan penumpang bisa masuk ke dalam life raft tersebut. Sebenarnya seberapa ada tidak yang bisa mengukur berapa cepat sebenarnya pesawat itu bisa jatuh dari ketinggian 32.000 kemudian jatuh ke dalam air laut? Berapa waktu yang dibutuhkan? Tergantung kejadiannya seperti apa. Kalau kejadiannya seperti saya katakan tadi, both engine flame out, pilotnya sadar bahwa mau tidak mau harus ditching, dia akan descend pelan-pelan dan masih bisa ditching masih lama sekali, masih butuh waktu lama sekali. Descent kita tuh mungkin masih bisa sekitar 1.000 atau 2.000 feet per minute. Kalau misalnya 2.000 feet per minute saja, 32 dibagi 2, itu masih cukup waktu. Masih cukup lama waktu kita untuk prepare untuk emergency landing di atas laut. Tapi yang sekarang kita dapati kenyataannya, sampai berkeping-keping, kita bisa melihat, saksikan bahwa berita hari ini sudah ditemukan beberapa jenazah seperti itu. Berarti prepare atau persiapan untuk mendarat darurat di air tidak ada, karena penumpangnya pun juga tidak kita lihat menggunakan jaket penyelamat atau life vest. Betul sekali. Jadi yang kita saksikan menurut berita barusan bahwa penumpang sudah ditemukan lepas dari pesawatnya. Bahkan saya malah jadi sedikit bertanya-tanya, kenapa bisa ada penumpang yang terlepas dari pesawat, sedangkan mereka pasti pada saat cuaca buruk tersebut pramugari akan mengatakan para penumpang kembali duduk dan menggunakan tali pengikat kursi Anda.
Kalau dia memakai seat belt, sampai kapanpun juga tidak akan mungkin lepas itu seat beltnya. Tidak akan mungkin. Kalaupun dia lepas, kursi-kursinya yang lepas. Berikut dengan si penumpangnya. Kalau pintu darurat itu bisa mengapung, kira-kira apakah benturan yang membuat itu terbuka? Bisa terbuka seperti itu. Tapi saya masih menyaksikan. Bagaimana penumpang itu bisa keluar? Bagaimana penumpang itu bisa melepas seat beltnya? Kecuali pada saat turun mereka tidak menggunakan seat belt. Itu satu kemungkinan. Kedua kemungkinan dia masih hidup, dia buka seat beltnya untuk menyelamatkan diri. Dan kemudian meninggal karena tidak ada penyelamatan. Iya, karena tidak ada yang menolong pada saat itu, waktunya tidak cepat untuk mencari lokasi kecelakaan tersebut, sehingga dia nggak bisa survive. Itu sangat mengerikan sekali kalau skenario-nya seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Satu, dia nggak pakai seat belt. Yang kedua, mungkin dia selamat pada saat itu, tapi pertolongan tidak cepat datang, sehingga survival mereka tidak cukup waktu untuk bisa bertahan. Kita masih akan terus membahas kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi sejak hilang kontak dan kemudian jatuh ke dalam air yang saat ini kita temukan ada di sekitar Pangkalan Bun di segmen selanjutnya. Kapten, pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali saat lagi.